menarik tadi. Tenang itu apa sih Pak bagi pengusaha, bagi Tenang pedagang? itu karena memang jauh dari hawa nafsu, jauh dari sifat-sifat emosi, Iya. jauh dari perilaku yang kesannya itu konsumtif. Atau panik juga ya. Iya, konsumtif. Dengan demikian kalau sudah ikhlas tentu jiwanya itu tenang, tidak gelisah, tidak panik, tidak galau. Semuanya terarah. Kenapa? Karena dia sudah mampu menyadarkan diri bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu lillahi ta'ala, dan dia yakin Allah tidak akan pernah membiarkan kepada orang-orang yang bisa melaksanakan segala sesuatu lillahi ta'ala atau dengan kata ikhlas. Jadi energi Pak Anton. Ikhlas itu jadi energi. Tidak konsumtif ya. Iya. Nah, tidak konsumtif. Ini kan tidak konsumtif itu energi. Energinya berarti dia sederhana. Kaya raya tapi ya tidak berlebihan mengkonsumsi, tidak berlebihan belanja. Iya. Jadi orang ikhlas itu selalu berpikir strategi. Adapun hasil dia semuanya serahkan kepada Allah, dan itu secara bersamaan. 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Elko Entrepreneurship Channel, solusi bisnis UMKM, kembali menyapa teman-teman UMKM, kembali menyapa teman-teman pengusaha dimanapun berada. Kita hari ini punya materi yang kita kasih tema bersyukur dan ikhlas. Kenapa? Bagi para calon, bagi para pengusaha, bagi para pedagang, itu mesti tahu apa definisi, apa arti, apa kedalaman dari bersyukur dan ikhlas. Kita akan tanya satu-satu, kita akan dalami bersama Dr. Yusuf Tojri. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin bersyukur dan ikhlas itu menjadi ciri utama bagi para pedagang, bagi para pengusaha di Indonesia. Nah, Pak Dokter, kenapa bersyukur dan ikhlas itu menjadi penting dimiliki bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat Elko Entrepreneurship Channel? Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Jadi ini sebuah pertanyaan dan sekaligus tema pada sore hari ini tentang ikhlas dan bersyukur. Iya. Sebelum kita membahas secara panjang lebar, mungkin lebih bijak kita akan dulu melihat apa sesungguhnya yang sudah kita pahami tentang ikhlas dan juga syukur. Jadi kalau misalnya kita memahami kata ikhlas, tentu kita harus menggunakan pendekatan etimologi, asal-usul bahasa. Bahasa ikhlas itu kan berasal dari kata Arab, ikhlas. Jadi kalau kita definisikan secara umum, ikhlas itu menunjukkan kepada niatan atau niat. Maksudnya segala sesuatu yang akan kita kerjakan awali dengan niat. Namun karena ikhlas itu memang terdapat dalam kitab suci, khususnya Al-Quran, maka kita bisa menerjemahkan ikhlas itu apa yang kita lakukan semuanya karena lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi dengan ikhlas tentu tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan itu akan kita capai dengan berbagai macam upaya. Dari ikhlas kita akan menentukan tentang strategi. Kita akan menyusun langkah-langkah. Namun nanti langkah strategi apapun yang mendatangkan hasil baru kita harus menerima. Jadi ikhlas itu merupakan niat. Nah, kalau syukur itu ungkapan kita untuk berterima kasih
kepada yang memberikan nikmat, sekalipun nikmat itu ukurannya mungkin kecil atau nikmat itu bisa jadi tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi kita secara etika tetap harus bersyukur. Iya, Apalagi kita sebagai orang Islam percaya apabila kita senantiasa bersyukur, iya, maka Allah sudah menjanjikan akan memberikan nikmat-nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang sudah kita rasakan. iya, iya. Tapi sebaliknya, Hmm. apabila kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan walaupun kecil, Iya, iya. maka kita akan berhadapan dengan yang namanya azab. Pak Begitu. Dokter, kita perdalam satu-satu. Sebelum bicara bersyukur, kita dalami dulu ikhlas. Sebelum nanti kita bicara kedalaman ikhlas sampai ke strategi, di mana ikhlas tadi kata Pak Dokter bisa memunculkan strategi, saya ingin membenturkan ikhlas barangkali dengan egoisme. Jadi ada yang berorientasi ikhlas, ada yang berorientasi kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarga, begitu ya, kepentingan subjektif. Iya, iya. Nah, bagaimana kepentingan subjektif, kepentingan ego itu pelan-pelan itu dikurangi kalau bisa ditiadakan. Karena ini untuk membangun mental bagi pengusaha yang ikhlas. Iya. Jadi sekali lagi kalau kita dari awal sudah ikhlas, artinya kita semuanya menyerahkan kepada Allah, maka sikap-sikap egoisme, sikap-sikap individualistis Iya. itu secara berbarengan bisa hilang, atau keluargatif gitu. bisa hilang. Iya. Iya, iya. Jadi kalau sudah melaksanakan konsep ikhlas, tentu kita itu akan terbebas dari sifat-sifat seperti itu, akan terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan sifatnya sesaat. Atau begini Pak Dokter, bagaimana sikap ego itu bisa mengurangi jiwa atau sifat daripada pengusaha begitu. Iya betul. Jadi sekali lagi, kalau misalnya pengusaha berani berkalkulasi untuk mengerjakan sikap ikhlas, tentu ego-ego yang senantiasa muncul dalam diri kita itu akan terkikis. Iya. Karena kita sudah bisa menyadarkan diri kita bahwa semuanya lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Mungkin orang yang sudah menerapkan konsep itu akan terjauh dari sifat-sifat ingin dipuji, dari sifat-sifat yang kesannya itu flexing ya, Flexing, atau pamer. Iya, iya. Karena dengan ikhlas itu kita sudah khusyuk untuk mencapai misi dan visi yang sebelumnya sudah kita goreskan dalam hati. Saya ingin menjadi misalnya insanul kamil melalui proses usaha, melalui proses bisnis, melalui proses apapun. Jadi semuanya dengan dasar ikhlas, maka kita tentu memiliki tujuan bagaimana bisa menyempurnakan kehadiran kita melalui berbagai macam jalan, salah satunya bisnis. Proses bisnis berjalan, kemudian integritas bisnis berjalan, kemudian egoisme terkikis. Nah sekarang barangkali bagaimana proses bisnis yang berintegritas sehingga jiwa ikhlas semakin terbangun dari sisi bagaimana si integritasnya itu berkembang, Pak Dokter. Jadi kalau orang sudah menerapkan konsep ikhlas, maka kondisi pikiran dia itu akan semakin tenang, punya keyakinan, sehingga strategi yang dia susun itu pun tidak menjadi beban. Jadi kita harus percaya dengan ikhlas, Allah itu tidak akan pernah membiarkan kita dalam mengimplementasikan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi niat kita. Menarik tadi, tenang itu apa sih Pak bagi pengusaha, bagi tenang pedagang? Itu karena memang jauh dari hawa nafsu, jauh dari sifat-sifat emosi, jauh dari perilaku yang kesannya itu konsumtif atau panik juga ya. Iya, konsumtif. Dengan demikian kalau sudah ikhlas, tentu jiwanya itu tenang, tidak gelisah, tidak panik, tidak galau, semuanya terarah. Kenapa? Karena dia sudah mampu menyadarkan diri bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu lillahi ta'ala, dan dia yakin Allah tidak akan pernah membiarkan kepada orang-orang yang bisa melaksanakan segala sesuatu lillahi ta'ala atau dengan kata ikhlas.
Jadi Tidak- energi Pak iya, Anton. iya. Ikhlas itu jadi energi. Tidak konsumtif ya tadi. Iya. Nah, tidak konsumtif. Ini kan tidak konsumtif itu energi. Energinya berarti dia sederhana. Kaya raya tapi ya apa namanya tidak berlebihan mengkonsumsi, tidak berlebihan belanja Iya, begitu. iya. Jadi orang ikhlas itu selalu berpikir strategi. Adapun hasil dia semuanya serahkan kepada Allah dan itu secara bersamaan meniadakan unsur kesombongan. Orang ikhlas itu berpikir strategi. Iya, betul. Nah, bahasanya barangkali 99% strategi, yang 1%-nya 1% versi manusia ya, Iya, tawakal kan gitu Pak Dokter. Iya, bisa ya kita sempurnakan dengan tawakal. Tapi yang pasti kalau orang sudah ikhlas, sekali lagi akan muncul sebuah energi yang bisa menghilangkan sifat-sifat kesombongan, Iya, iya, iya. sifat-sifat egoisme, atau mungkin kondisi hati yang panik. Panik. Ikhlas, yakin kepada Allah. Sekali lagi bahwa Allah tidak akan membiarkan kepada orang-orang yang ikhlas dan fokus kepada strategi. Masalah hasil serahkan kepada Allah. Kenapa? Itu secara tidak langsung kita menjauhkan diri, menghilangkan dari sifat-sifat kesombongan. Energi yang saya bayangkan itu Pak Dokter, selain membangun strategi, kemudian dia tenang, kemudian dia sabar. Nah, maksud saya mendefinisikan energi dengan sifat sabar, dengan membangun strategi itu, tolong dijelaskan Pak Dokter. Jadi begini, bagaimana mungkin kita bisa menyusun sebuah strategi yang jitu kalau kondisi hati kita tidak tenang? Tidak tenang. Kalau kondisi hati kita itu penuh ketidakpercayaan. Yeah. Jadi itu tidak akan menjadi energi positif. Jadi kalau misalnya ikhlas menjadi sebuah acuan untuk mengerjakan sebuah langkah atau menyusun strategi, maka strategi itu secara sinergis akan memberikan hasil, walaupun sekali lagi masalah hasil itu urusan yang di atas, urusan Allah. Kenapa? Karena kita pun mungkin bisa mengatakan, tetapi kita dengan kerendahan hati tidak ingin menjadi orang-orang yang sombong mendahului keputusan Allah. Ini tentang reputasi ikhlas. Ini tentang apa namanya, bagi para pengusaha, reputasi baik para pengusaha. Jadi kita ingin reputasi kita di langit juga dijunjung oleh malaikat. Reputasi kita di darat juga penuh dengan strategi. Nah, ini apa namanya posisi dan definisinya bagaimana Pak Dokter? Ya, Perihal reputasi baik. Sekali lagi bahwa kalau kita berangkat dari keikhlasan, tentu kita ini memang sedang membangun sebuah reputasi humanisme yang tinggi. Atau dengan bahasa agama itu akhlakul karimah. Yeah. Jadi saya mengajak kepada teman-teman UMKM, niatkan dari awal apapun yang kita kerjakan itu lillahi ta'ala, dan itu menjadi energi. Kenapa? Karena kalau kita sudah lillahi ta'ala, maka kita akan fokus untuk menyusun strategi-strategi jitu. Lillahi ta'ala sendiri itu energi ya? Energi, sumber energi. Sumber energi. Iya. Orang kan masih kebingungan, ini doktrin atau apa? Kan bisa didefinisikan ya, lillahi ta'ala itu energi. Iya, jadi lillahi ta'ala itu menjadi sumber energi bagi kita sebagai pengusaha untuk menggerakkan langkah-langkah untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kita harapkan, walaupun kita tidak boleh misalnya menentukan hasil. Kenapa? Sekali lagi, orang yang sudah ikhlas itu sederhana. Orang yang sudah ikhlas itu tidak ingin memutuskan sebelum Allah memutuskan. Jadi serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting kita menyusun strategi, dan strategi itu memang jitu. Lillahi ta'ala itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan itu energi. Sumber energi. Usaha. Sumber energi yang akan memancar nanti ke dalam pikiran kita, gerakan kita, perasaan kita, insting kita. Jadi kalau kita memang selalu ikhlas, itu akan menjadi sebuah energi, akan membangkitkan insting kita, akan membangkitkan pengetahuan kita. Dan itu semua nanti tertuang dalam sebuah strategi. Strategi itu salah satu cara untuk mencapai tujuan. Tetapi kita sekali lagi tidak boleh langsung menentukan tujuan
atau mengatakan bahwa kita sudah bisa memprediksi hasil. Iya, iya. Karena ya kita tidak ingin mendahului keputusan Allah. Tadi bicara insting itu dari proses, ya dari latihan, dari lingkungan atau dari mana? Betul. Jadi insting itu memang bisa kita latih dari pengalaman. Pengalaman ketika kita mengimplementasikan berbagai macam strategi akan muncul insting. Atau dengan bahasa Sunda mah boga tapak. Iya, iya, iya. Orang boga tapak. Lamun kieu carana hasilnya biasa kieu. Kalau bahasanya ekonom barangkali portofolio ya. Nah, boleh lah. Kalau portofolio kan masih dalam rangka rencana ya. Tapi kalau insting itu memang sudah punya pengalaman, kemudian pengalaman itu menjadi salah satu petunjuk. Iya, 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 iya. Kan biasa kita ketika memutuskan sebuah langkah kerja atau strategi menggunakan pendekatan ilmu, tapi juga jangan kita kesampingkan peranan insting itu sangat besar dan luar biasa. Percaya tidak? Banyak orang yang pintar tentang satu hal, termasuk di dalamnya menyusun strategi, tapi ternyata orang itu tidak bisa mengimplementasikan strategi itu sehingga efektif. Kan ada dan banyak orang. Banyak orang. Iya. Banyak orang pintar dan bahkan gelarnya juga tinggi, tetapi ternyata kemampuan untuk mengembangkan uang kan kurang. Iya, iya, iya. Nah, di sini berarti seorang pengusaha harus bisa mengkompromikan antara ilmu yang bersumber dari logika dengan insting yang bersumber dari naluri, dan naluri itu memang dilatih dengan berbagai macam pengalaman. Begitu. Kita sudah sedikit dalami definisi dan kedalaman ikhlas. Beralih ke bersyukur karena tema kita adalah bersyukur dan ikhlas. Bersyukur itu barangkali bagi saya Prof adalah kalau dibenturkan adalah tidak stres gitu ya. Adalah tenang, adalah tidak cemas begitu. Dan itu penting dihadapi oleh pengusaha. Nah, apa relevansinya tenang, tidak stres bagi pengusaha dalam kacamata syukur, Pak Dokter? Ya, begini ya. Sebetulnya antara ikhlas dan syukur itu tidak bisa kita pisahkan. Oke, ya. Kalau ikhlas itu kan niat yang harus tulus, yang harus lurus, dan selalu bersandar kepada Allah. Iya, iya. Kemudian karena ikhlas, apapun yang dia peroleh, walaupun tidak sesuai dengan harapan kita, tetap dia akan bersyukur, berterima kasih kepada Allah, karena bisa jadi yang tidak kita harapkan itu justru yang terbaik di masa yang akan datang. Berterima kasih termasuk ketika tidak cocok harapan. Betul, ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita misalnya mendapatkan revenue yang tidak sesuai, tapi tetap kita bersyukur. Kenapa? Karena kalau kita sudah ikhlas, kita yakin Allah tidak akan membiarkan kita dalam kesulitan. Apa urusannya sikap berterima kasih, sikap syukur ketika mendapat musibah? Ya, sebagai orang yang beragama, percaya kepada Allah, ujian Allah itu semata-mata untuk membangkitkan value dalam diri orang itu. Mampu tidak menjawab persoalan-persoalan yang Allah kirim melalui berbagai macam ujian. Iya, iya, iya. Termasuk misalnya satu ketika usaha kita mengalami penurunan. Kita jangan panik. Kita harus yakin. Dengan keyakinan yang terus kita bina, justru dari keadaan yang menurun begitu akan muncul peluang-peluang usaha yang begitu besar. Allah sekali lagi tidak akan membiarkan umatnya yang senantiasa dia berpegang teguh kepada keikhlasan dan senantiasa dia bersyukur sekalipun apa yang dia dapatkan itu jauh dari harapan dia. Selesai, kan tidak stres. Kalau orang stres biasanya memang kurang bisa menerima hasil yang dia dapatkan. Seolah berontak kepada Allah. Tidak boleh. Dengan penuh kasih sayang, sekali lagi, Allah itu akan menguji seseorang dengan berbagai macam cara yang walaupun apabila dia bisa bertahan, imbalannya bisa jadi berjuta-juta kali lipat. Jadi syukur itu salah satu kedalamannya adalah tidak berontak.
Betul. adalah menerima ya. Menerima. Jadi yang Pak. pertama menerima dulu ya. Iya, Yang kedua karena- berterima kasih. Iya, Hmm. menerima bahwa itu memang rezeki walaupun misalnya tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan logika kita. Hmm. Yakin Allah itu tidak akan pernah membiarkan kita. Yakin Allah itu akan membuat sebuah skenario yang akan mengangkat martabat kita melalui harta. Sebaliknya kalau tidak menerima yang terjadi ya minimal stres. Stres, suka menyalahkan orang lain. Hmm. Kan begitu. Jadi kalau orang sudah tidak bisa menerima atau tidak qanaah, tentu dia itu akan selalu menyalahkan orang lain, termasuk kepada Allah. Hmm. Ya Allah, kenapa usaha yang sudah kita lakukan benar-benar maksimal, tetapi hasilnya begini? Nah, itu kan stres. Hmm. Nah, itu kita hindarkan. Tidak menerima posisi. Iya, hindarkan pikiran-pikiran seperti itu, luruskan niat. Sekecil apapun yang kita dapatkan, ingat, Allah itu sedang menguji kita. Allah itu mungkin sedang memperbaiki strategi kita. Hmm. Pak Dokter, karena bersyukur tentu dari sikap syukur itu adalah selalu ingin meningkatkan ya, meningkatkan posisi perusahaan, meningkatkan kadar layanan, meningkatkan kadar kepuasan kan gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya dia sudah terbiasa menerima hasil apapun, maka sikap toleransi, sikap sosial itu akan besar. Iya. Kenapa? Kan dia merasakan begitu indahnya kita berbagi dengan sesama. Hmm. Berarti itu kan nikmat yang kita terima kemudian kita manfaatkan untuk apa? Memberikan kenikmatan kepada orang banyak. Kan Iya. indah ya. Iya. Jangan sampai nikmat itu yang dinikmati hanya oleh kita atau mungkin keluarga kita. Tidak boleh. Kita ini makhluk sosial. Kita ini juga harus bersilaturahim dengan banyak orang. Jadi kenikmatan yang kita terima juga harus kita bagikan untuk dinikmati oleh orang banyak. Bisa nggak berpikir seperti begitu? Dan itu ciri pengusaha. Nah, itu salah satu pengusaha yang pandai bersyukur. Hmm. Gitu ya. Kan ada ya Pak Anton Iya, iya. dalam surat Ibrahim ya. Hmm. Ayat 7 kalau tidak salah ya. Kan kalau orang yang pandai bersyukur itu kata Allah nikmatnya akan terus dilipat gandakan. Tetapi ingat oleh kita kenikmatan yang kita dapatkan itu juga harus kita berikan kepada orang banyak. Jadi kehadiran kita itu harus memberikan value kepada orang banyak. Hmm. Atau nanti bahasa orang nama kedah bermanfaat buat sesama. Value itu kan nilai-nilai. Iya, nilai humanisme, Hmm. nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai etika. Nah, pada akhirnya kalau orang yang sudah pandai bersyukur akan mendapatkan predikat-predikat itu. Hmm. Dan nilai-nilai itu ya rasionalisasi ya. Betul, Dokter. memang betul. Jadi semua nilai yang kita dapatkan, kita pun harus bisa berbagi, share kepada orang banyak. Caranya tentu dengan berbagai macam cara. Itu Berbisnis. Hmm. Atau misalnya seorang pengajar mengajarkan ilmu. Hmm. Itu kan memberikan manfaat kepada orang lain supaya mereka juga bisa menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Sebut saja itu adalah membina perusahaan, membina diri untuk membina dirinya membangun perilaku baik, perilaku berhubungan dengan eksternal dengan baik. Nah, Iya, dari situ barangkali perkembangan terjadi. iya betul. Jadi kalau misalnya seorang pengusaha, apakah itu pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar, selalu ikhlas dalam mengerjakan sesuatu dan selalu menerima terhadap hasil yang dia dapatkan, tentu dia akan memberikan manfaat banyak kepada orang lain. Kenapa? Karena itu secara naluri akan menuntun ke sana. Jadi terbimbing untuk menuju ke sana. Saya hidup selalu ingin memberikan manfaat kepada sesama. Dan itu memang tidak terbatas hanya kepada misalnya kelompok kita. Tidak. Secara humanisme dia akan memberikan manfaat kepada orang banyak. Pak Dokter, saya jadi berkesimpulan bahwa entrepreneurship itu bukan profesi. Nah, seperti hanya kalau nggak salah Pak Sandiaga Uno pernah bilang, entrepreneur itu mindset gitu ya. Nah, karena ini bersyukur dan ikhlas, karena ini adalah kita sedang menjelaskan entrepreneur, maka saya semakin berani berkesimpulan bahwa
entrepreneur itu bukan profesi tapi mindset, begitu barangkali. Tolong dijelaskan. Kalau menurut saya, kita tentu akan melihat dalam kehidupan sehari-hari, kewirausahaan itu memang kan pekerjaan. Karena kita melakukan sesuatu. Iya. Tetapi pekerjaan supaya produktif, kita harus benahi mindsetnya. Supaya pekerjaan itu mengarah kepada apa? Kepada mardotillah. Betul nggak? Jadi niat dalam hati, ucapkan dengan lisan, kemudian amalkan dengan perbuatan. Jadi kewirausahaan itu satu, sebagai mindset tentu harus merubah pola pikir kita yang menjauhkan kita dari nikmat Allah. Kemudian kita mengerjakan semua itu menggunakan nikmat-nikmat, walaupun nikmat itu tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi besar. Iya. Begitu ya. Saya kira luar biasa sesi kita hari ini, sesi kita pada channel ini. Barangkali Pak Dokter ingin lebih menajamkan lagi tentang makna bersyukur, tentang makna ikhlas, sekaligus makna entrepreneurship sebagai sebuah mindset. Silahkan Pak Dokter. Jadi kepada teman-teman UMKM, kita harus selalu menjaga lisan. Menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita itu bisa menyinggung perasaan orang lain. Karena kalau menyinggung berarti kita bukan memberikan nikmat. Nikmat yang kita dapatkan seharusnya bisa membahagiakan banyak orang. Karena itu sekali lagi luruskan niat dengan cara ikhlas. Bersyukurlah walaupun misalnya kita mendapatkan nikmat yang menurut kita itu sedikit. Kenapa? Ada nikmat besar di balik itu. Jangan khawatir karena itu janji Allah. Itu saja mungkin Pak Anton yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun, luar biasa. Sama-sama. Sesi kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kepada penonton Elko Entrepreneurship, jangan lupa berkomentar, silahkan like dan silahkan subscribe, dan atas semua amal baik para penonton kami ucapkan jazakallah khairan katsira. Hatur nuhun. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.